kali ini kita akan membahas mengenai memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sebelum kita bahas tiga inti dari materi kita, kita akan membahas keseluruhan dulu ya. Apa itu Indonesia? Nah, Indonesia itu merupakan suatu negara dengan kepulauan yang besar di dunia, ya, dimana wilayah Indonesia ini 1/3 itu adalah daratan, kemudian 2/3 itu adalah lautan. Dengan begitu, wilayah Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Oke, biar lebih jelas, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, letak dan luas secara fisiografis. Nah, letak dan luas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah letak astronomis. Nah, letak astronomis wilayah Indonesia itu dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Kita coba perhatikan ya. Dari garis lintangnya itu Indonesia berada di 6 derajat nih ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Kemudian untuk garis bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian untuk letak geografisnya, letak geografis wilayah Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Benua Asia dan benua Australia. Kemudian Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian yang ketiga, letak geologisnya. Nah, wilayah Indonesia terletak di 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dan juga dilalui 3 lempeng ya. Yang pertama itu lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Pasifik. Nah, dari letak geologis inilah wilayah Indonesia itu memiliki kaya akan sumber daya mineralnya. Nah, kemudian yang kedua, batas-batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah batas laut. Nah, batas laut ini yang pertama adalah batas laut teritorial ya. Batas laut teritorial adalah laut yang diukur sejauh 12 mil. Kemudian landasan kontinen. Landasan kontinen adalah wilayah laut yang diukur sejauh 200 mil dari garis dasar. Kemudian yang ketiga itu adalah ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Nah, di mana atau zona ekonomi eksklusif ini adalah wilayah laut yang diukur sejauh 200 mil ke arah laut lepas dari garis pinggir batas laut ya. Nah, kemudian yang B ini adalah batas darat. Nah, batas darat wilayah Indonesia, coba perhatikan ya. Untuk batas daratnya, negara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia di Pulau Kalimantan. Kemudian, negara Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini di Pulau Papua. Dan yang ketiga, negara Indonesia berbatasan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Nah, jadi dari batas darat ini, Indonesia ini dikelilingi oleh negara juga ya. Kemudian untuk batas udaranya, nah berdasarkan perjanjian Chicago pada tahun 1944 itu telah disepakatin ya bahwa yang namanya pesawat udara apabila melintasi batas udara atau batas negara tersebut harus meminta izin dulu kepada negara yang dilewatin ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang ketiga, kaitan letak luas dan batas wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perhatikan, di sini ada 5 poros pilar maritim dunia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yang pertama, pembangunan budaya maritim. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, mendorong infrastruktur. Yang keempat, diplomasi maritim. Dan yang kelima, penguatan pertahanan maritim. Sekarang tugas kalian adalah bagaimana menjelaskan ya secara logis 5 pilar poros maritim tersebut. Oke, untuk saat ini selesai dulu materi kita ya. Kita lanjut lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.